Skill 1. Mengenal subjek. Ini adalah salah satu tipe soal yang muncul di TOEFL. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Kemudian ada 4 pilihan. A. Yesterday. B. In the morning. C. Traffic. D. Cars. Ketika pertama kali kita melihat soal TOEFL, hal pertama yang harus kita pikirkan atau kita tanyakan adalah apakah kalimat ini sudah memiliki subjek atau belum? Kalau kalimat belum memiliki subjek, tugas kita selanjutnya adalah mencari dari 4 pilihan yang ada, yang mana yang bisa menjadi subjek untuk kalimat yang ada di soal. Kita akan kembali lagi ke soal ini nanti. Mari kita mengenal subjek terlebih dahulu. Konsep dasarnya adalah kalimat selalu terdiri dari subjek dan verb. Jadi, kalau tidak ada subjek atau verb, maka itu bukanlah sebuah kalimat. Susunan kalimat sederhana, subjek dahulu, baru kemudian verb. Subjek umumnya sebuah kata benda atau noun. Noun artinya semua hal yang bisa kita sentuh, misalnya rumah, pena, meja, dan lain sebagainya. Tapi ada juga abstrak noun yang tidak bisa kita sentuh, tetapi itu sebuah noun. Misalnya ukuran, sentimeter, milimeter, kemudian bisa juga hal yang memang tidak bisa kita sentuh, misalnya angin atau udara. Dalam bahasa Inggris, sederhananya, subjeknya terdiri dari I, you, they, we, she, he, it. Jadi singkatnya, kalau Anda melihat salah satu dari ini di dalam kalimat, maka itulah subjek dari kalimat. Contohnya, you are my friend. Subjeknya, you. They love music. Subjeknya, they. He added a double garage to his house. Subjeknya, he. Ini gampang. Ini ada 5 contoh kalimat yang lain. Bila Anda melihat kalimat ini, Anda tidak akan menemukan subjek I, you, they, we, she, he, it. Tetapi, apakah itu berarti kalimat ini tidak memiliki subjek? Tidak. Kalimat ini memiliki subjek. Tetapi, subjeknya sudah berkembang lebih jauh dari I, you, they, we, she, he, it. Contoh kalimat pertama. The teacher told the class to sit down. Subjeknya adalah the teacher. Verbnya told. Di sini ada artikel the, kemudian ada teacher. Teacher adalah noun. Kita bisa menyentuh teacher ya. Jadi, teacher berupa noun, noun bisa menjadi subjek. Kalimat selanjutnya, your house has 3 front doors. Your house, house bisa disentuh kan? Berarti ini noun. Noun bisa menjadi subjek. Dan noun bisa disatukan juga dengan kepemilikan kata sifat. Misalnya your, his, her, their, his car, her bags, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat selanjutnya, dog can be a wonderful pet. Dog di sini adalah nama jenis hewan. Jadi, jenis hewan, jenis tumbuhan bisa juga menjadi subjek. Kemudian, surfing is becoming more and more popular. Surfing di sini adalah verb ing atau gerund yang berfungsi sebagai noun. Jadi, verb ing yang berupa gerund yang berfungsi sebagai noun bisa menjadi subjek. Teaching, thinking, drinking, itu juga bisa menjadi subjek. Yang kalimat terakhir adalah 3 students are waiting for you in the room. 3 students, di sini ada penunjuk jumlah 3. Kemudian ada students, students bisa kita sentuh ya. Maka dia berupa noun. Noun, maka noun bisa juga berpasangan dengan penunjuk jumlah. Misalnya 10 students, 10 cars, 2 bags, itu bisa juga menjadi subjects. Jadi, subjek tidak hanya terbatas pada I, you, they, we, she, he, it. Konsep dasarnya adalah subjek harus berupa noun.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal TOEFL yang di awal tadi. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Kita lihat, ada was backed up. Ini adalah berupa verb. Ingat konsep dasar sebelumnya, subjek dahulu baru verb. Maka di sini adalah subjek, verb di sini. Maka kalimat ini tidak memiliki subjek di sini. Jadi, tugas kita adalah mencari mana subjek dari 4 pilihan yang ada. A. Yesterday. Noun bukan. Bukan, ini kata keterangan waktu. B. In the morning. Noun bukan. Bukan, ini keterangan waktu. Maka A dan B kita coret. C. Traffic. Noun bukan. Iya, berarti bisa menjadi subjek. Kita simpan. D. Cars. Noun bukan. Noun, berarti bisa menjadi subjek. Kita simpan. Jadi, ada pilihan antara C atau D. Kemudian kita lihat di soal, yang mana antara traffic atau cars yang cocok untuk kalimat ini. Baru kemudian kita analisa lebih jauh. Di sini ada to be was. Was ini untuk singular noun atau benda yang berbentuk singular atau satu. Cars ada S di sini, maka dia plural. Jadi, cars tidak bisa kita letakkan ke dalam kalimat. Traffic tidak ada S, maka ini adalah tunggal atau singular. Maka jawaban yang benar adalah C. Traffic was backed up for miles on the freeway. Soal yang selanjutnya, titik-titik, don't believe a word that they say. Ingat konsep dasarnya, subjek dahulu baru verb. Dalam kalimat ini ada verb believe. Berarti sebelum muncul verb ini harus ada subjek. Jadi kalimat ini membutuhkan sebuah subjek. Tugas kita adalah mencari dari 4 pilihan yang ada, yang mana yang subjek, yang bisa menjadi subjek. A. Last week. Noun bukan. Bukan. Maka tidak bisa menjadi subjek. B. In the morning. Noun bukan. Bukan. Maka tidak bisa menjadi subjek. C. The parents. Noun bukan. Iya. Bisa menjadi subjek? Bisa. D. Win. Win bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Tapi di sini win dalam bentuk singular. Artinya, kalau kita letakkan ke dalam kalimat, harus bertemu dengan doesn't, bukan bertemu dengan don't. Maka jawaban yang benar adalah C, the parents. Parents juga dalam bentuk plural di sini, ada S. Nah, seperti itulah menganalisa sebuah kalimat dalam soal TOEFL untuk mencari subjek. Sekarang, kerjakan exercise 1 yang ada di bawah ini. Ya. Kemudian, setelah Anda kerjakan exercise 1, klik kirim, kemudian lihat skor. Nanti akan muncul pembahasan. Setelah itu, di bawah exercise 1, ada next lesson. Klik, Anda akan dibawa ke pelajaran selanjutnya.